Baik, hari ini izinkan saya Ya. untuk menyapa para peserta. Saya mau menyebutkan terlebih dahulu. Selain dari Gereja Bethel Indonesia, para peserta ini juga terdiri dari beberapa tempat nih Kak. Iya, mana saja ini Kak Devi? Saya mau menyebutkan bahwa peserta BWLC hari ini itu ada yang berasal dari Gereja Katolik. Berikan tepuk tangan. Tepuk tangan luar Gereja biasa. HKBP. Wow, HKBP. GSJA. GSJA. JPCC. Oke, JPCC. Nah, GPDI. GPDI. GMS. WCC. Oke. GKJSC. Oke. GKTDI. GKPDI. GKJ. GKJ, wow. SLCC. SLCC. Terus MNCC Ya. dan OCC. Oh, Sisi. Saya tidak tahu singkatannya karena ini disingkat di Oke. dalam data. Selain itu juga ada Abalove, Oh, wow, ada Abalove, halo. PD Narwastu. Oke, Baik wow, ya, luar Kak. biasa ya Kak Debbie. Jadi ini dari berbagai gereja ya hadir untuk memperdalam lagi ilmunya tentang leadership para wanita-wanita hebat Tuhan. Iya. Tapi Kak ada pengumuman Ya, tadi. silakan Kak Debbie. Pokoknya Kak Debbie bagian pengumuman silakan. Di awal ada pemberitahuan Ya. bahwa ada ATM yang jatuh Oh iya. dan gelang peserta yang jatuh. Ya, jadi yang merasa kehilangan ATM dan juga gelang bisa menghubungi panitia begitu ya Kak Debbie ya. Ya, jadi dicek semuanya. Ya, oke. Jadi dipersilakan kepada para peserta yang mungkin merasa kehilangan ATM ataupun gelang untuk bisa menghubungi panitia karena sudah disimpan dengan baik ya Kak Debbie ya. Oke, kemudian juga kalau nggak salah pesertanya hari ini ada 1.300 ya. Betul. 1.300. 1.300 peserta yang Ya, hadir. Hari luar ini biasa. berikan kemuliaan buat Bolehlah Tuhan. kita tepuk tangan dulu. Saya mau rasakan dulu 1.300 peserta ini sebagaimana gitu loh tepuk tangannya. Lagi yang lebih luar biasa untuk Tuhan. Luar biasa. Baik. Nah, Oke. boleh disebutkan Kak dari Boleh, mana aja boleh. kita? Tadi kan sudah ya disebutkan oleh Kak Debbie gereja-gereja. Nah ini dari daerahnya ya Kak Debbie ya. Betul. Ada dari Tangerang, Serpong, Cikupa, Banten, Rangkas Bitung. Yeay. Wow. Ada juga dari Bekasi, Cikarang, Bogor, Cilengsi. Lalu ada juga dari Cibubur, Sentul, dan Serang. Kak, ada Ya. juga yang dari Jawa Barat dan Bandung. Mana suaranya? Kemudian kita ke Jambi. Wow, luar biasa. Jambi, mana yang dari Jambi? Ada mana? Oh, paling depan paling sendiri. depan. Kemudian Kak Debbie dari mana lagi? Sukabumi dan Cianjur. Oke, terus kemudian dari Palembang, Pekanbaru, Riau. Oh, Sumatera ini ya, Ya. sama. Kemudian dari Sumatera dan Medan. Oke. Tapi Kak saya mau menyapa dulu karena WBI DKI Jakarta siap. itu ada 5 wilayah. Oke. Jadi wanita-wanita hebatnya Tuhan, kalau saya panggil nama wilayahnya, coba mana teriakan suara wilayah yang paling semangat dari tuan rumah Lydia Jakarta Barat. Jakarta Barat. Dari Hana Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Nah, ini yang paling jauh nih. Paling jauh. Esther dari Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Wow. Kemudian Deborah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Dan juga Maria Jakarta Utara. Oh, Maria Jakarta Utara. Baik, tapi yel-yelnya ada dulu loh Kak. Ada dong, tadi saya sudah Kan dibocorin. kita ada tulisannya. Betul ya, ini Ya. dia temanya sesuai tema kita ya Kak Debbie ya. Oke. Saya mau siap. pakai gerakan, Kak. Oke, disuruh memegang dulu karena Tidak, tadi mau betul, mimpin. betul, betul, Oke. betul. Jadi kalau Siap, silakan. saya ini panggung Ya, ambil silakan, alih gitu Kak ya. Debbie. Jadi kalau saya katakan lead to impact, gerakannya begini Ibu. Lead to impact. Oke, Oh, siap. Ini dahsyat. gerakannya bersama. Mari yang ada di sayap kanan dan kiri. Wanitanya Allah. Lead to impact. Nggak afdol, Iya, nggak Kak. afdol kayaknya kok. Harus Kayaknya
selain kertas dipegangin ini ya, monggo mic-nya dipegangin dulu ya Kak ya. Gerakannya Saya mesti juga. lebih heboh gitu. Lebih heboh. Oke, siap. Siap. Oke. Wanitanya ala Litu. Kayaknya boleh berdiri Boleh deh Kak berdiri. Debbie ya. Boleh berdiri semuanya para wanitanya Tuhan. Biar lebih afdol kalau kata Kak Debbie. Iya. Wanitanya ala. Lead to impact. Wanitanya ala. Lead to impact. Segala Sekali kemuliaan lagi. hanya Bapak. Oh, Sekali sekali lagi, Kak. Nanti lagi kalau gitu simpen. ya. Saya terlalu semangat kayaknya Kak sekali. Debbie ya. Nah kali ini Kak, Ya. ada none-none Oh, cantik. none-none cantik, none Silakan Jakarta duduk, ya. Bapak dan Silakan. ibu-ibu. Iya, ibu-ibu. Ada bapak-bapak juga di sini. Betul bapak-bapak dan ibu-ibu. Bapak. Ada none-none cantik yang siap Iya. untuk melayani. Iya. Tapi saya mau pantun dulu. Silakan. Iya. Kita boleh bilang cakep nanti ya Oke. semuanya. Buah manggis, buah rambutan. Cakep. Anak manis, anaknya Tuhan. Cakep. Sampai di sini aja. Saya kira Aye, baca kagak lanjutan. tahu lanjutannya. Iya, oke. Mari dengan semangat kita akan saksikan para none-none generasi penerus wanita Bethel Indonesia yang akan memberikan persembahan tarian yang indah. Iya. Kita berikan tepuk tangan, luar biasa. Begitu gede kasih Allah buat kita, diberkatilah anak cucu kita di mande-mande. Tuhan bisa ngubah yang miskin jadi kaya, Dia juga bisa ngerendahin ninggiin orang. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti kagak bakal minta-minta. Karena Allah menepati firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu gede kasih Allah buat kita, diberkatilah anak cucu kita di mande-mande. Tuhan bisa ngubah yang miskin jadi kaya, Dia juga bisa ngerendahin ninggiin orang. Berbahagialah
Selanjutnya penampilan dari Lydia Jakarta Barat menampilkan tarian Jawa. Gusti, gandal Gusti, gandal Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandal Gusti, gandal Gusti, gandal Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina kula gandol Gusti. Gusti, gandal Gusti, gandal Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandal Gusti, gandal Gusti, gandal Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina kula gandol Gusti. Saben dina kula gandol Gusti. Saben dina kula gandol Gusti. Mari kita berikan tepuk tangan untuk tarian Jawa dari wilayah Lydia. Iya, tadi dari daerah Jawa dan Betawi. Betawi. Oke, apik yo tariannya, Mbak. Loh, emang Kak Putri bisa ngomong Jawa? Sithik-sithik. Iku aku wae. Enggak, aku ya iso sithik-sithik basa Jawa. Loh. Saya pikir hitam kulit, keriting rambut. Oh, kalau itu sudah memang terlihat betul toh itu saya Putri Nere, tapi saya punya mama ini dari Solo. Jadi no iso basa Jawa sithik-sithik. Ojo ngono. Berarti kalau saya lagi ngomongin kakak ngerti dia. Ora iso ngrasani aku, ojo. Ternyata wajah eksotis tapi medok banget. Betul sekali. Ya itulah Indonesia ya. Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke kita bersatu. Penuh dengan Amin, kekayaan haleluya. budaya. Betul. Oke, Kak Debbie tadi kita sudah mendengarkan sesi pertama
kita akan masuk ke sesi kedua. Betul. Ya, sesi kedua ini dengan tema pemimpin wanita yang berani. Oke, kita tepuk tangan dulu yuk biar semangat karena ini pastinya juga dinanti-nantikan oleh semuanya. Untuk itu saya dan Kak Debbie akan membacakan secara bergantian dengan singkat lah ya mengenai profil daripada pembicara kedua kita. Oke, Mary Riana adalah seorang entrepreneur, investor, konten kreator dan juga staf khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Mary Riana telah membuktikan bahwa mimpi besar bisa diwujudkan lewat tekad dan kerja keras. Di usia 26 tahun, Mary Riana meraih pendapatan $1 juta. Sebuah pencapaian fenomenal yang diabadikan menjadi film biografi terlaris di tahun 2015 dan menginspirasi jutaan orang. Melalui Mary Riana Group, ia membangun ekosistem edukasi yang berdampak luas. Di bawah kepemimpinannya, PT Mary Riana Edukasi Tbk berhasil menjadi perusahaan edukasi pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Wow. Dan sebagai konten kreator, Mary Riana juga membagikan inspirasi serta motivasi setiap harinya kepada jutaan subscribers dan juga followers beliau. Saat ini Mary Riana fokus menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia seperti yang disampaikan oleh Presiden RI ke-6. Indonesia butuh anak muda inspiratif seperti Mary Riana. Ya, sebelum kita memanggil Miss Mary Riana, ada baiknya kita saksikan video berikut ini. Untuk menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Education is not just about transferring information. Education is a process of transformation. Hari ini Mary berdiri kokoh dengan puluhan lokasi di berbagai kota, ribuan students kami yang selalu kami bimbing, ekosistem yang kami miliki, learning center, event, dan juga digital learning. Mary Riana Edukasi telah resmi mendapatkan rekor muri. Pencatatan perdana saham PT Mary Riana Edukasi Tbk. 3, 2, 1. Been so successful. Saya ingin kita semua menjadi super team yang kokoh, yang hebat, yang berisikan orang-orang tangguh. Orang seperti itu bernama Mary Riana yang saya minta untuk bergabung di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Perempuan yang luar biasa. Tokoh yang mengubah hidup saya. Baik hati. Memberikan dampak positif untuk anak-anak muda. Giving impact, mensupport generasi muda, menjalin persatuan, Aura yang positif. bisa memberikan inspirasi untuk kita bersama. Sangat mencerahkan. Penuh dengan cinta. Inovatif, Berkontribusi dalam dunia pendidikan. Menginspirasi banyak perempuan. Sangat inspiratif. Luar biasa. Friendly banget, baik banget. Berbicara dari hati. Layak untuk jadikan contoh. bisa membawa manfaat kepada masyarakat. Karakter, kesantunan, kerendah hatian, dan saya rasa tidak berlebihan, Mary Riana adalah tokoh yang memiliki itu semua. Dari garasi, melantai di Bursa Efek Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, menjadi kebanggaan untuk kita semuanya.
Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dan kita sambut bersama Miss Mary Riana. Oke, wow. Luar biasa ya, kita tes dulu semangatnya. luar Indonesia biasa. mana semangat dan suaranya? Oke, silakan. Iya ya, tes dulu nih semangatnya ya. Yang hari ini semangat semuanya angkat tangan bilang saya. Oke, yang hari ini datang penuh dengan sukacita angkat tangan bilang saya. Amin, ya Tuhan berkati, merupakan kebanggaan bisa ada di sini. Ntar kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Thank you. Miss, thank you sekali, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Miss Mary Riana. Oke Miss, gimana kabarnya? Baik ya, puji luar biasa. Tuhan, luar biasa. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya dan tentunya juga para wanita hebat Tuhan di sini ingin mengetahui dulu nih bagaimana sih seorang Miss Mary Riana. Mungkin boleh perkenalan singkat ya dari Miss Mary Riana. Silakan Miss. Oke, terima kasih. Senang banget hari ini ruangan ini penuh dengan wanita-wanita luar biasa. Wanita yang bukan hanya cinta Tuhan, tapi wanita yang sungguh-sungguh dicintai oleh Tuhan. Amin ya. Dan saya selalu percaya bahwa nggak ada yang namanya kebetulan. Setiap pertemuan itu selalu punya makna, termasuk pertemuan kita hari ini. Dan semoga apa yang saya bagikan lewat obrolan hari ini bisa menjadi jawaban, bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi berkat bagi semuanya yang juga mendengar dan hadir di tempat ini. Amin. Oke. Kalau tadi dan mungkin mengenal Mary Riana, pasti mungkin sudah pernah ada yang mendengar ceritanya. Saya selalu percaya bahwa setiap dari kita selalu punya cerita hidup masing-masing. Betul? Betul ya. Dan tidak ada satu cerita hidup pun yang sama. Dan setiap dari kita selalu punya musim-musim yang berbeda dalam hidup. Itulah yang saya yakini. Setiap musim pasti punya tantangannya tersendiri, setiap musim punya tujuannya tersendiri, setiap musim juga punya panggilannya tersendiri. Dan kalau kita bisa menjadi orang yang peka, kita sedang berada di dalam musim seperti apa ya, dan apa yang Tuhan mau, dan apa yang bisa kita lakukan, dan tantangan seperti apa, kekuatan seperti apa yang kita butuhkan, maka kita sungguh-sungguh bisa menikmati musim itu. Itu yang saya yakini. Nah, izinkan saya dalam kesempatan ini secara singkat, karena tadi ditanya gitu ya, karena nanti lewat obrolan-obrolan hari ini, saya selalu mendeskripsikan di musim hidup saya, itu setiap 10 tahun, dan kali ini ada 3 fase di dalam hidup saya. Ada berapa? 3 ya. Fase yang pertama ini yang saya sebut sebagai masa transformasi. Ini adalah masa-masa ketika saya umur 20 tahun sampai 30 tahun. Ini adalah masa di mana saya membangun diri. Masa di mana saya bertemu dengan realita hidup yang sangat tidak mudah. Tapi justru disitulah Tuhan membentuk saya lewat kerasnya hidup. Dan disitulah saya sungguh-sungguh dipertemukan bukan hanya dengan Tuhan yang maha luar biasa. Tapi that's the first time I actually have a close relationship with the Holy Spirit. Pada satu di Singapura. Ya, jadi nanti ini juga satu fase yang kalau nanti kita membahas tentang keberanian, ini juga bisa dibahas. Saya menyebutnya fase transformasi. 20 sampai 30 tahun. Ya, ini gambaran singkatnya seperti ini, jangan gagal fokus dengan foto-foto jadulnya ya. Oke. Nah, fase kedua di dalam hidup saya itu terjadi mulai dari usia saya 30 tahun sampai 40 tahun. Dan disitulah saya menyebutnya sebagai fase aktualisasi. Fase hidup di mana saya mencari dan akhirnya menemukan apa yang menjadi tujuan hidup saya. Fase hidup di mana saya benar-benar menentukan saya ini siapa, apa yang saya bisa, apa yang saya suka, apa yang saya mau, dan yang paling penting apa yang menjadi purpose hidup saya. Dan itulah yang akhirnya membuat saya berani meninggalkan sesuatu yang sudah amat sangat baik di Singapura, kembali tinggal dan menetap ke Indonesia. Inilah salah satu fase yang dibutuhkan keberanian yang sangat besar untuk melepaskan sesuatu yang sudah amat sangat baik, untuk sesuatu yang sedang disiapkan Tuhan pada saat itu di Indonesia. Kalau di awal tadi saya bilang itu adalah masa membangun diri. Di fase ini saya menyebutnya masa membangun dampak. Membangun dampak. Because life is not just about achievement, but it's also about fulfillment. Nah, sekarang saya masuk ke fase ketiga, yaitu fase di mana saya ulang tahun ke-40. 40 is a new life ya Miss. Yes, tapi sekarang sudah lewat 6 tahun ya. Jadi sekarang baru saja merayakan ulang tahun yang ke-46. Jadi I'm in the middle of this season. Jadi saya berada saat ini nih, saya sekarang berada dalam musim ketiga hidup saya yang amat sangat berbeda, nggak pernah saya bayangkan, nggak pernah saya rencanakan dan bahkan nggak pernah saya inginkan.
Tapi ternyata Tuhan selalu punya rencana yang berbeda. Amin. Dan inilah musim sekarang yang saya jalani. Saya menyebutnya destiny and legacy. It's different karena sebelumnya awal saya pikir purpose ya. Maksudnya we live with a purposeful life gitu. Tapi saya menemukan more than purpose dan saya menyebutnya itu destiny dan legacy. Ketika saya menyelaraskan yang menjadi tujuan hidup saya dengan tujuan yang memang Tuhan sudah gariskan untuk hidup saya. So it was very very interesting, musim yang sangat aneh menurut saya, extraordinary gitu. Tapi disinilah saya sungguh-sungguh belajar arti keberanian yang sesungguhnya. Jadi inilah musim di mana sekarang bukan hanya saya kembali ke Indonesia dan bergerak di bidang edukasi, tapi musim di mana saya berkontribusi melayani lebih luas di dunia pemerintahan sebagai staf khusus, menteri koordinator, dan juga terus melakukan apa yang Tuhan percayakan untuk saya lakukan di tempat ini dan di musim yang sangat berbeda ini gitu. Wow, luar biasa Miss itu ya. konteksnya 3 garis besar sehingga nanti kalau kita ngobrol jadi bisa lebih tahu garis Bisa besarnya. lebih tahu, betul sekali. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Miss Mary yang sudah menjelaskan kepada kita semua mengenai 3 fase dalam hidupnya dan sekarang lagi di fase destiny and legacy. Saya menyebutnya tema itu. Setiap 10 tahun ada tema tersendiri. Ada 10, setiap 10 tahun ada tema tersendiri. Dan memang sekarang ya tetap kalau tadi saya bisa bilang ya Miss Mary selalu mengikuti apa maunya Tuhan ya dalam setiap fase hidupnya. Amin. Oke, untuk itu kita akan masuk ke sesi tanya jawab kita ya Miss ya. Untuk itu silakan Kak Debbie. Izinkan, harus diizinkan ya Miss ya. Karena ada segudang pertanyaan ya berkaitan dengan pemimpin wanita. Kadang-kadang ada ketakutan dalam diri seorang pemimpin wanita ya. Jujur gitu, jujur. Jujurnya sampai 2 kali. Jujur ya, jujur. Kadang-kadang wanita itu dalam tanda kutip kurang berani. Karena apa? Wah, kata orang Jawa, wanita itu konco wingking. Apa tuh artinya? Apa itu? Teman belakang. Jadi hanya di belakang, yang di depan maksudnya tidak berdiri di depan. Nah, kali ini melihat profil dari Miss Mariana yang sudah berkarya di dunia, apalagi dunia pendidikan gitu ya. Saya ingin bertanya, pernahkah Miss mengalami kegagalan atau penolakan ya? Saat memimpin itu kan pasti ada pengalaman yang gado-gado, kate orang Betawi. Ya kan? Boleh diberitahukan kepada kami audiens, wanita-wanita hebat? Siap, ya. Sebenarnya saya yakin bukan hanya saya yang tahu jawabannya, Anda semua pun pasti tahu jawabannya. Kalau saya tanya kira-kira nih Mary Riana punya penolakan atau kegagalan gak sih dalam hidupnya? Kira-kira punya atau enggak? Punya, tuh semua jawabannya serempak ya. Punya dan bahkan banyak. Karena menurut saya setiap seorang pemimpin itu bisa menjadi pemimpin karena dia selalu berhadapan dengan penolakan, kegagalan, kesulitan. Karena justru setiap penolakan dan kegagalan itulah yang membentuk dia untuk bisa menjadi lebih bijaksana, membentuk dia karakternya, membentuk dia untuk menjadi seorang pemimpin yang sesungguhnya. Karena pertumbuhan terbanyak yang kita bisa dapatkan justru dari masa-masa sulit gitu, itu yang saya yakini. Nah, jadi kalau tadi saya menceritakan 3 fase hidup saya, tentu saja ya setiap fase itu pasti punya penolakan-penolakan yang mungkin berbeda, tapi sebenarnya konteksnya sama. Ketika pertama kali tadi saya terjun di Singapura, ya mungkin ini slide-nya bisa dibalik tunjukin lagi, nanti saya kendalikan, thank you. Nah, jadi ya ketika pas lagi saya di Singapura, mungkin banyak yang tahu ketika saya ke Singapura itu bukan karena kerencanaan, tapi itu karena sebuah bencana yang terjadi di tahun 98. Gara-gara kerusuhan, akhirnya saya bertahan hidup di sana sendiri. It was very very tough. Sampai akhirnya saya berani bermimpi besar dan saya mengambil tanggung jawab penuh atas hidup saya. Gak lagi menyalahkan keadaan, gak lagi menyalahkan situasi, dan tidak lagi mengasihani diri. Dan menurut saya itu penting. Ketika hidup terasa begitu keras dan begitu berat, ketika orang-orang di sekitar mungkin serasanya kok ditolak, digagal, dan memandang kita sebelah mata, sangat penting untuk kita tidak mengasihani diri kita sendiri. Nah, jadi di saat itulah akhirnya saya memberanikan diri, dan akhirnya singkat cerita seorang sarjana teknik elektro, saya lulus sebagai sarjana teknik elektro, tapi akhirnya saya terjun ke dunia finance.
Saya memberanikan diri untuk memulai usaha saya sendiri di bidang jasa keuangan pada saat itu. Dunia yang sangat berbeda dan saya nggak punya pengalaman sama sekali, saya nggak punya kenalan, saya nggak punya koneksi. Tentu saja ada banyak rejection, ada banyak orang meng-underestimate, ada banyak orang nggak percaya dan banyak orang yang juga nggak akan mungkin bisa. Tapi disitulah saya bayar semua kegagalan dan penolakan itu dengan kerja keras. Tadi saya bilang, tidak lagi mengasihani diri, tapi saya gunakan itu untuk membenahi diri. Dan menurut saya itu penting, untuk bisa membenahi diri menjadi lebih baik lagi. Caranya ya lewat kerja keras, lewat usaha. Saya memang gak punya modal, gak punya kenalan, gak punya keterampilan, gak punya konteks gitu. Tapi yang saya punya waktu, keberanian, dan tenaga. Dan itulah yang saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ini di dalam fase itu begitu banyak penolakan karena nobody knows who I am. Belum ada cerita suksesnya, belum ada contoh suksesnya. Dan buat saya sendiri untuk bisa mendrobak balik, kalau kita sudah sukses dan ketika kita gagal mengalami penolakan, seringkali kita bisa mengingat kembali apa yang sudah kita lalui dan itu menjadi kekuatan kita. Betul atau betul? Ya. Tapi bagaimana kalau seumur hidup belum pernah ada rasanya sukses dan berhasil tuh gimana? Akan sangat sulit untuk kita tetap percaya diri dan bisa mendraw itu. Tapi itulah saya percaya akan apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup saya dan itu yang saya selalu pegang terus melangkah dengan iman. Sama ketika saya berada di musim yang kedua, waktu itu sudah berhasil, sudah dapat $1 juta di Singapura. Kembali ke Indonesia, bukan berarti gampang-gampang saja. Saya tidak disambut dengan karpet merah, tapi saya disambut dengan banjir luar biasa di Jakarta. Itu foto aslinya tuh ya, ketika saya kembali ke Indonesia tahun 2014, itu ulang tahun RI yang ke-49. Dan ada banyak banget tantangan dan kesulitan. Seperti saya bilang, musimnya berbeda, yang kita lakukan berbeda, purpose-nya berbeda, tantangan dan penolakannya pun, kegagalannya pun juga pasti berbeda. Tapi disitulah selalu ada benang merah, selalu ada pola yang sama, yang kalau kita mengerti, kita bisa menarik kebijaksanaan dari situ untuk bisa mengoptimalkan musimnya. Dan termasuk juga, apalagi di musim yang sekarang, menurut saya penolakan terbesar adalah dari pemikiran saya sendiri. Karena seperti saya bilang, saya nggak pernah membayangkan dan menginginkan untuk terjun ke dunia pemerintahan, dunia politik, terus sesuatu dunia yang selalu saya hindari. Karena saya pikir saya selalu sudah bisa berkontribusi lewat cara saya sendiri. Nggak perlu ke pemerintahan, lewat kalau mau berdampak ya udah dengan apa yang kita lakukan di keluarga kita, di lingkungan sekitar kita, lewat komunitas kita, bisa nggak jadi dampak? Bisa nggak membawa perubahan baik? Bisa gitu. Nah tapi menariknya, Tuhan punya caranya sendiri untuk membuat saya melihat sesuatu yang gak pernah saya lihat dan membuat saya punya keberanian yang saya gak percaya saya punya keberanian itu untuk akhirnya melangkah. Nah jadi lagi-lagi penolakan, kegagalan itu selalu ada, baik itu dari luar, suara-suara orang yang kita gak kenal, suara-suara orang terdekat kita, bahkan seringkali dari pikiran-pikiran kita sendiri. Pengalaman, ada yang bilang pengalaman adalah guru terbaik. Pernah dengar kalimat itu? Betul, tapi hati-hati dengan pengalaman karena seringkali pengalaman juga bisa menjadi penghambat terbesar kita menuju kesuksesan. Karena kita selalu, ya dari dulu juga gini kok, kita sudah tahu kitanya seperti ini yang saya suka, ini yang saya bisa, ini yang saya mau. Dan seiring dengan berjalannya waktu, semakin kita bertambah umur, kita makin tahu siapa dari kita, betul? Kita makin bisa memilih dan memilah mana yang urusan kita, mana yang bukan urusan kita, mana yang kita suka, mana yang kita tidak suka, mana yang kita mau, mana yang kita tidak mau. Betul atau betul? Ya, tapi hati-hati. Karena dalam hidup kita, saya kembali diingatkan, we have to still create room for something new. Tetap memberikan ruang kecil untuk dia bisa bekerja, sehingga dari ruang kecil itu, dia akan bisa membuka lebih banyak hal lagi dalam hidup kita yang mungkin kita nggak pernah discover. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan pertama, selalu ada tantangan, tapi jangan menyalahkan diri sendiri, tapi membenahi diri untuk menjadi lebih baik lagi. Ya. Terima kasih. Intinya adalah buktikan dengan kerja keras. Buktikan dengan kerja keras. Ya. Oke Miss, berbicara mengenai tantangan. Ya. Sebagai seorang perempuan, apalagi jika kita memimpin begitu ya, perempuan yang memimpin. Tantangan terberat apa sih Miss sebenarnya yang dihadapi perempuan? Tantangan terberat atau terbesar mungkin Miss? Iya, well menurut saya sekarang ketika kita wanita berada di zaman ini, kita tuh amat sangat beruntung. Karena kita nggak kekurangan kesempatan. Justru di zaman sekarang kesempatan lebih banyak, lebih besar bahkan diberikan oleh wanita dibandingkan pria gitu. Tapi tantangan terbesar menurut saya bukan kita kurang kesempatan,
tapi kita kurang mengizinkan diri kita sendiri untuk bersinar. Jadi seringkali kita yang mensabotase diri kita sendiri dan bilang, aduh emangnya saya mampu ya gitu. Nanti kalau saya terlalu ambisi dibilang saya nggak cinta dengan keluarga. Ya kan, dibilang mengorbankan demi kesuksesan. Apakah saya mampu, apakah saya bisa, kalau nanti saya gagal gimana gitu. Dan ya ketika kita tidak mengizinkan diri kita untuk mencoba apalagi bersinar, karena ya mungkin perasaan guilty, perasaan gak enak, perasaan takut, perasaan khawatir, ya justru dengan itulah menurut saya menjadi tantangan terbesar saat ini. Pemikiran-pemikiran seperti itu yang akhirnya justru membuat kita tidak melangkah ke tempat yang sesungguhnya sudah ditakdirkan untuk kita berkarya dan bersinar di situ. Oke. Berarti ya bisa dibilang juga berhenti meragukan diri sendiri ya Miss, jalan aja begitu. Yes, berhenti meragukan diri sendiri dan saya selalu bilang, ini juga kadang-kadang ada yang nanya ya, tapi kan kalau misalnya orang ngomong gini, kritik ngomong gini gitu kan, memang gak perlu didengar. Saya bilang makanya kita harus menjadi wanita yang bijaksana, ya kan. Kalau tadi saya dengar pendeta juga sharing tentang bagaimana menjadi wanita yang cerdas, ya kan, bagaimana menjadi wanita yang bijaksana. Jadi kita harus bisa memilih dan memilah yang mana yang menjadi suara orang lain, dan yang mana yang sesungguhnya itu menjadi suara diri kita yang sesungguhnya gitu. Jadi kita harus percaya tentang hal itu dan jangan takut untuk bersinar, karena sinarnya kita tuh tidak menyilaukan, tapi justru sinarnya kita itu menggerakkan orang lain juga ikut bersinar juga gitu. Jadi jangan takut bersinar ya ibu-ibu ya. Let your shine bright like a diamond I think. Wah, nyanyi kita like a satu album diamond. nanti Iya. kan. Ya, baik Miss Mary. Iya. Bagaimana sih bagi kita semua untuk wanita-wanita yang menjadi pemimpin, kita tetap menjadi orang yang percaya diri walaupun kadang-kadang kemampuan kita diragukan oleh orang lain. Oke, kalau gitu izin saya tanya ya, menurut Anda kira-kira seorang Mary Riana ini punya rasa percaya diri yang besar nggak? Punya ya. Terus menurut Anda kira-kira Mary Riana itu percaya dirinya dari sejak lahir atau ya memang dari sejak lahir udah ada bibit-bibit kayak gini gitu? Iya gitu ya. Selalu pikirannya seperti itu, wah terang aja dia bisa berhasil karena confident gitu kan, bisa ngomong, punya rasa percaya diri yang besar. Tapi saya ingin tunjukkan satu foto jadul dan satu bahkan video jadul. Video ini jarang banget saya tunjukin, ini video zaman dulu 22 tahun yang lalu. Ya. Wow, ini for the first time ya Miss ya. Iya. Oke, sehingga Anda bisa melihat, jadi nanti bisa relate gitu. Karena kalau ngomong sekarang, iya terang aja Mary Riana percaya diri karena mungkin memang bibitnya seperti itu. No, I want to show you this is a real life testimony. Nah jadi kalau tadi saya tunjukin, ini adalah foto aslinya ketika saya ulang tahun ke-20, 26 tahun yang lalu. Jadi ini mirip gak dengan yang sekarang? Beda ya, oke. Berbeda bukan hanya dari segi fisik tapi segalanya, cara pikir saya, kepercayaan diri saya, keterampilan saya amat sangat berbeda. Oke, karena pada saat itu bukan hanya keterbatasan finansial yang saya miliki tapi keterbatasan bahasa dan begitu banyak keterbatasan di hidup saya yang saya merasa bahwa saya bukan siapa-siapa dan saya nggak bisa gitu. Itu nasib dan takdir saya, itu yang saya yakini pada saat itu. Nah sampai semuanya berubah, seperti saya bilang, Tuhan amat sangat baik ya, dia mengingatkan dan menyadarkan saya bahwa Tuhan itu nggak pernah menciptakan sampah gitu. Kita semua adalah orang yang sangat istimewa. Kalau Anda tidak tahu bahwa Anda istimewa, itu hanya Anda belum menyadarinya saja. Yes. Ya kan? Nah, jadi disitulah akhirnya saya berjuang, saya tidak lagi membatasi diri tapi saya membenahi diri dan akhirnya udah tadi saya kerja 14 jam tiap hari, non-stop 7 hari selama seminggu. Saya mulai dari bawah, saya kerja di halte bus, stasiun MRT, saya bayar harga kesuksesan itu. Karena saya percaya di hidup ini ada namanya promise yang Tuhan janjikan. Tapi ada yang namanya proses. Promise itu tugasnya Tuhan. Dan itu will always be delivered, always. Tuhan gak akan pernah mengingkari janjinya. Tapi ada proses yang harus kita jalani dan hanya kita yang menjalani dengan kesetiaan. Dan disinilah saya berproses. Saya tunjukin ini foto jadul saya. Ini tahun 2000. Ini kayaknya belahan jiwa ya. Belahan jiwa ya. Tunangan saya sekarang jadi suami saya. Yes, mantan pacar. Tahun 2004. Jadi ini mungkin pertama kalinya
saya merasakan rasa sukses itu karena kerja keras membuahkan hasil dan pada saat itu akhirnya saya bukan hanya berhasil membayar hutang-hutang tapi saya juga bisa berhasil waktu itu menjadi orang nomor 1 dari segi penjualan di Singapura pada saat itu dan mendapatkan award. Wow. Nah jadi ini kejadiannya di Gold Coast di Australia, usia saya 24 tahun pada saat itu. Tapi ada satu kejadian menarik yang saya ingin ceritakan. Karena setahun sebelum itu saya datang ke acara award. Pada saat itu saya mungkin baru mulai, belum siapa-siapa, belum mendapatkan award, tapi saya cukup baik prestasinya sehingga bisa datang di acara itu. Dan saya melihat dan itu menginspirasi saya. Ketika kita berada dalam lingkungan dengan orang-orang sukses, itu menginspirasi kita untuk juga bisa menjadi versi terbaik dari kita. Dan anak Tuhan itu harus luar biasa. Dan orang yang luar biasa pasti anak Tuhan. Setuju? Setuju. Jadi itu yang membuat saya, wow kalau gitu saya juga pengen jadi orang luar biasa sehingga ya saya bisa membesarkan nama dia gitu. Nah jadi disitulah akhirnya begitu selesai acara, saya datengin, kan biasa abis itu ada foto tanda tangan, saya datengin ke pemimpin perusahaannya, CEO yang punya perusahaannya itu, dan saya datengin dan saya percaya namanya afirmasi, ucapan, bukan hanya kata-kata. Jadi saya bilang kepada dia, I will be your next Star Club President. Jadi saya bilang, saya akan menjadi nomor 1 dan saya akan maju ke depan untuk bisa mendapatkan penghargaan itu berikutnya. Padahal saya baru 3 bulan di tempat itu gitu. Tapi kadang-kadang kita harus percaya dengan diri kita sendiri, ketika orang lain gak percaya dengan kita. It's always start with ourselves. Dan akhirnya the rest is history. Dan ini flashback 1 tahun kemudian saya berada di tempat itu dan mendapatkan award itu. Dan ini adalah foto jadulnya ketika saya diberikan kesempatan untuk membawakan speech. Penasaran pengen lihat? Mary Riana 22 tahun yang lalu. Yes. Oke, dengan Singlishnya ya. Tapi yang saya ingin tunjukkan adalah semoga Anda bisa melihat Mary Riana yang sekarang dan Mary Riana yang dulu. Walaupun mungkin berbeda cara segala macam tapi masih memiliki jiwa dan DNA yang sama gitu. Yang sungguh-sungguh percaya dan mau berproses dalam hidupnya. Jadi saya akan putarkan videonya dan abis itu ada komentar dan cerita dari yang sosok CEO tadi. Oke? Kita lihat dulu semoga bisa menjadi penyemangat buat Our Star Club President Mary Riana. Big hand, ladies and gentlemen. Jadul. Kata moderatornya saya kayak Sancai katanya. Barbisu. Baru nonton konser EFSE ya. Alright, at this point in time, I'd like to invite Mary Riana to say a few words. Your Star Club President, ladies and gentlemen. Good evening, everyone. I feel very honored to be here this evening with all of you because the fact that all of you are here tonight is only means one thing, that all of you are stars of the company, and I would like to congratulate all of you for that. Especially for the FTQ, congratulations again. Like what Ed said just now, I still remember clearly my first Star Club. It was last year at Rome, and I was sitting just like one of the table in the gala dinner as a FTQ. And I still remember because at that point of time, while eating my dinner, I'm wondering, when can I be a Star Club president? Everything is possible. As long as you believe, you can achieve it. So I'll take my first step. And after the gala dinner, I went to see Ed. I take a picture with him. I shake his hand, and I told him that I'll be the next Star Club president. And he smiled at me. I don't know what happened into his mind. I don't know what he think at that day. I don't think he even know me. But I believe the smile that he gave to me, it was a very encouraging smile. And now 1 year already passed, and I really again feel very honored to be here. In the past, I never thought that I can achieve so much. And of course, my beloved fiancé, Elva, who always be my constant prayer and be my motivator all the time whenever I feel down. And most importantly, of course, I would like to thank my God for all the things that He has done for me, all the miracles, every single thing that He has blessed me all the way. For without Him, I'm nothing, but with Him, I'm everything. Yeah, so I would like to end this speech
bypassing you some of what life is always a choice. So it's up to you to make a choice whether you want to be successful or you want to be Star Club president or you want to be a rookie advisor of the years. It's all up to you. As long as you believe, you can achieve it. So hope you enjoy your dinner and see you in Prague. God bless you all. Thank you. Ladies and gentlemen, words from your Star Club president, Mary. A big hand, everybody. Okay, Mary, great job. Congratulations again on being Star Club president. I will tell you, I remember our conversation in Rome vividly when she said to me, I will be the next Star Club president. And, you know, and I looked her in the eye and I saw that she had this passion and this true belief that she could achieve anything that she set her mind to. And for me, I think it kind of struck a nerve. And the nerve it struck was that, you know, people in life can do anything they truly believe they can do. And I think that when someone says to you, it doesn't matter what position you have in life, when someone says to you, I am going to do something with my life, I'm going to be someone, I think it's incumbent upon each and every one of us to support that and to believe in them. Because you never know when you believe in somebody what little spark you can drive in them that makes a difference. So when Mary said to me, I'm going to be Star Club president, I thought to myself, you know what? I bet she will. And the reason I believe she could is because she's the only person that said to me, I'm going to be Star Club president. She's the only person that said to me, I'm going to put it all on the line. She's the only person that said to me, I believe in me more than you believe in me. And the fact that I believe in me more than you believe in me means I'm somebody. And that somebody is going to get to the next level. And that's what I think life is about. And that, ladies and gentlemen, is really the story of Mary. She believed she could do, and she did what she believed she could do. And she didn't let the fact that she was an FTQ, or the fact that she was young in the business, or the fact that she wasn't born in Singapore, or the fact that she didn't go to the best college, come from the best family, live in the richest home. She didn't let any of those things stand in her way. So I congratulate and I salute you, because it is hard work, it is passion, and it's never easy. It is never easy to win the top honors and the top awards. But I think what you saw tonight in Mary and what you see tonight in other people is that if you truly believe and you set your mind and you set your goals, then, oh God, get out of the way, because you're coming and you're coming fast. And when you do, the sky's the limit. So again, Mary, congratulations on an outstanding year. Congratulations on what is going to be a wonderful, wonderful career. You will have a great ride. Don't let anyone ever get in your way. Thank you. Wow. So, summary, there was 22 tahun yang lalu. Kalau kita sungguh-sungguh percaya atas apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita, sesuatu yang memang sudah direncanakan dan dirancang dengan amat sangat baik. Tadi saya bilang tugas kita menjalani prosesnya yang memang tidak mudah. Saya selalu bilang hidup itu memang tidak mudah. Tapi jangan pernah jadikan itu alasan untuk kita berkeluh kesah. Maka langkah selanjutnya selain proses menurut saya adalah we have to use our mouth to prophesy. Untuk benar-benar mengatakan itu. Jadi jangan gunakan mulut kita untuk ya kok susah, ya kok sedih, ya kok hidup seperti ini gitu. Jadi if you really truly believe, then gunakan kata-kata itu sebagai doa dan berkat yang bisa menjadi nyata. Amin. Jadi itu yang saya yakini dan itu yang saya lakukan dari sejak 22 tahun yang lalu sampai hari ini. Dan kalau itu bisa terjadi dalam hidup saya yakin itu juga bisa terjadi dalam hidup Anda semua. Wow, semangat sekali mendengarnya Mary ini ya. Keren banget ya. Apa termotivasi begitu ya Kak Debbie ya? Ayo. Waduh. Baik, ini pertanyaan yang terakhir tapi nanti ada pamungkasnya gitu ya. Oke. Nih, Miss, kan banyak wanita-wanita yang
punya potensi besar. Iya. Tetapi mereka itu takut melangkah. Iya. Kira-kira apa langkah praktis yang bisa dilakukan oleh peserta mulai hari ini untuk membangun kepemimpinan yang berani? Silakan dijawab pertanyaan ini. Thank you. Oke, menurut saya kalau kita takut sebagai manusia itu wajar. Dan ketakutan itu sesungguhnya tidak bisa dihilangkan. Dan gak boleh dihilangkan. Karena bayangkan orang yang gak punya rasa takut. Ya kan? Rasa takut itu penting sesungguhnya. Kalau kita takut sakit, makanya kita gak makan sembarangan. Bener gak? Kalau kita takut nilainya jelek, makanya kita belajar gitu. Jadi takut itu perlu. Tapi jangan sampai takut itu membatasi kita sehingga kita tidak melangkah dan tidak melakukan hal tertentu. Ada banyak ketakutan dalam hidup saya, ada banyak kekhawatiran, tapi satu hal yang menurut saya langkah pertama dan langkah yang paling penting adalah kita harus selalu mencari wajahnya dan percaya dengan apa yang dia katakan. Ada satu ayat yang sungguh-sungguh menjadi pegangan, khususnya di musim ketiga di hidup saya, tadi ketika saya ulang tahun ke-40. Itu saya bilang ini musim yang sangat-sangat berbeda sekali, dan bahkan kalau saya khusus datang ke sini, karena ini adalah jaket yang khusus saya buat, di musim keempat hidup saya. Saya dari tadi ngeliatin jaket ini loh, Miss. Jadi kalau saya bilang, kan usia saya 40 tahun itu tahun 2020, pada satu saat COVID, there's so many challenges, tapi justru disitulah Tuhan menunjukkan saya sesuatu yang sangat-sangat berbeda. Dan saya tahu journey ini akan berbeda banget, makanya saya khusus untuk bikin jaket ini untuk memantel saya dan menyelimuti saya dan ini selalu menguatkan saya di sini. Jadi ada purpose saya, ada ayat-ayat yang saya tulis, termasuk juga ada yang Tuhan mau make room for something new, dan ada ayat di sini yang saya ingin tunjukkan, bisa langsung, mungkin Anda tahu Isaiah 40 ayat 10. Hafal kayaknya semua di sini ya. Oke, mungkin bisa langsung ditunjukin next aja, di skip. Oke. Nah, karena menurut saya itu penting banget dan itu menjadi kekuatan saya, bahkan saya tulis di sini supaya selalu menjadi pengingat atas hidup saya dan atas journey di musim ini. Dan disinilah Tuhan mengingatkan, bisa langsung aja di next, tunjulin. Di next. Ya. Multimedia. Yes, okay. So do not fear, for I am with you. Yes. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Jadi janganlah takut, karena kita sebagai manusia memang wajar untuk takut. Bayangkan ketika malaikat Gabriel aja datang ke Bunda Maria dan dia bilang, you are a woman with favor. Ada favor dalam hidup kita, ada favor dalam hidup kita semua. Betul atau betul? Betul. Tapi walaupun kita sudah tahu ada favor, tetap aja sebagai manusia ada yang namanya fear. Makanya ya Bunda Maria pun juga bilang, ya malaikatnya juga bilang do not fear gitu. Karena dia tahu ada favor tapi ada fear gitu. Nah tapi ayat ini sungguh menguatkan saya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang karena kita seru punya banyak keraguan sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi menurut saya langkah pertama yang paling penting kita harus selalu ingat kembali dengan siapa kita berjalan. Kita harus ingat kembali siapa yang mengutus kita. Karena kalau kita tahu dan kita selalu diingatkan akan itu, maka kita nggak akan terdistract dengan berbagai macam tantangan, kegaduhan, dan apapun yang akan ada di jalan kita. Jadi menurut saya ini langkah pertama yang membuat kita berani untuk melangkah. Langkah-langkah berikutnya ya berarti harus, ya tadi berproses lagi, kerja keras, harus mencoba, jangan pernah, gagal itu wajar, oke? Tapi it's just a feeling. Dan itu penting banget menurut saya buat seluruh wanita, karena kadang-kadang wanita itu perasa, betul atau betul? Betul banget, Miss. Jadi siapa di sini pernah merasa gagal? Ya, kita semua pernah merasa gagal, tapi ingat, walaupun Anda pernah merasa gagal, tapi Anda bukan orang gagal. Ya kan, walaupun Anda pernah merasa, aduh kayaknya bodoh banget nih buat keputusan ini, tapi Anda bukan orang bodoh. Walaupun Anda merasa lemah, tapi Anda bukan orang lemah. So, remember your feeling is not your identity, your feeling is not you. Jadi ketika kita percaya dan kita mulai melangkah tadi, langkah-langkah itu adalah tadi, kerja keras, cari orang, belajar, keep doing and keep learning. Ingat akan hal itu dan saya yakin Anda akan bisa sampai ke tujuan kalau Anda punya dan percaya dan memegang tangannya dia. Amin. Ya, amin. Berarti ini sudah merupakan nasihat dan penutup singkat dari seorang Miss Riana. Oke, di akhir izinkan saya mungkin ada satu ini
spoken word yang saya buat. Silakan, Miss. Dan ini personal banget buat saya karena ini yang menjadi pengingat dan penyemangat saya khususnya di musim ini. Kalau izin berkenan, bisakah saya bacakan buat Anda? Boleh. Oke, thank you. Silakan, Miss. Oke. Nah, jadi ini konteksnya ini sungguh-sungguh benar-benar di musim sekarang ini ya. Oke. Di mana saya harus melangkah ke sesuatu hal yang sangat baru, di mana Tuhan mengingatkan saya untuk taat dan menyiapkan ruang yang baru yang sangat berbeda. Mungkin bisa langsung aja ke slide terakhir. Ya, slide 2 terakhir. Dan satu hal yang sangat menguatkan saya di musim ini, saya banyak sekali belajar dan diingatkan tentang Esther. It's one of my favorite chapter in Bible. It's amazing gitu. Ya, back dulu. Bisa next? Next, Bisa multimedia. ditayangin? Ya, oke. Step. Oke. Next. Ada soundnya? No. Sebentar ya, Miss. Iya, nggak apa-apa. Oke. Ada saat dalam hidup ketika ketakutan berkata, mundur aja, tidak perlu melakukan apa-apa. Tapi di saat itulah iman berbisik dan mengatakan, berdirilah, melangkahlah. Ada saat ketika kita tidak bisa lagi menunggu orang lain yang melakukan, menunggu orang lain yang mendoakan, menunggu orang lain yang akan berdiri dan menyuarakan. Karena jauh dalam hati kita yang paling dalam, kamu tahu, sesungguhnya orang itu adalah kamu. Kamu yang dipanggil, kamu yang harus berdiri. Kamulah yang harus bersuara. For such a time as this. Untuk saat-saat momen di saat ini, di musim ini, tepat di saat ini. Esther berdiri bukan hanya sebagai ratu, tapi sebagai seorang perempuan yang harus memilih antara takut dan taat. Dan di tengah kegentarannya, dia berkata, dia tidak berkata aku kuat, tapi dia berkata berpuasalah dan berdoalah bersamaku. Dan menurut saya itu penting, karena di dunia ini ada peperangan yang tidak bisa dimenangkan oleh kekuatan manusia, tapi hanya bisa dimenangkan oleh kuasa Tuhan, the Spirit of the Most High. Maka pertanyaannya hari ini untuk Anda semua yang berada di sini, di mana Esther zaman ini? Di mana mereka yang berani melangkah meski belum melihat jalan yang terbuka? Di mana mereka yang berani berkata, kalau aku binasa, biarkanlah aku binasa, tapi aku tidak akan diam. Karena iman bukan tentang rasa nyaman, tapi iman adalah tetap melangkah di saat kaki gemetar. Iman adalah berkata, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu siapa yang mengutusku ke tempat ini, di saat ini. Esther tahu, satu tindakan ketaatan dapat menyelamatkan sebuah generasi. Dan hari ini, Tuhan tidak mencari orang yang paling hebat. Tuhan tidak mencari hati yang paling bisa. Tapi Tuhan mencari hati yang bersedia. Hati yang berkata, pakai aku. Hati yang berkata, aku memang takut Tuhan, tapi aku tetap percaya. Dan dengarkan ini, kamu tidak terlalu kecil, kamu tidak terlambat, dan kamu tidak lemah. Dan kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang akan memampukan. Kalau Tuhan yang membuka jalan, maka tidak ada satu orang pun yang akan bisa menutupnya. Anda di sini bukan kebetulan. Kamu di sini bukan kebetulan. Ada tujuan, ada panggilan, ada alasan kenapa Tuhan
menempatkanmu untuk saat ini di tempat seperti ini. Maka bangkitlah, cari wajahnya. Berdoalah kepada Tuhan yang sama yang menyertai Esther. Tuhan yang sanggup untuk bisa membalikan keadaan. Tuhan yang sanggup untuk mengubah hukuman menjadi keselamatan. Dan Tuhan yang mampu membuka jalan di tengah kemustahilan. Karena Tuhan yang memegang Esther adalah Tuhan yang sama yang memegang hidupmu hari ini. Dan jika suatu hari kamu harus berkata, if I perish, I perish. Kalau aku binasa, biarlah aku binasa. Maka ingatlah, keberanian lahir ketika kita mau berhadapan dengan rasa takut. Kemenangan sering dimulai dari ruang doa yang tersembunyi. Doa adalah awal kemenangan. Ketaatan adalah jalan menuju keterobosan. Jadilah seperti Esther. Berani, taat, teguh. Karena ada generasi yang sedang membutuhkan keberanianmu. Ada keluarga yang sedang membutuhkan ketaatanmu. Dan mungkin hari ini Tuhan sedang mengingatkanmu bahwa hidupmu bukan hanya tentang dirimu. Ada panggilan yang harus dijalani, ada suara yang harus dilepaskan. Dan ini bukan waktunya untuk diam. Ini waktunya untuk berdiri, waktunya untuk percaya, waktunya untuk berkata, untuk saat seperti ini, aku ada. Untuk Tuhan yang memanggilku, aku akan taat. Dan kalau aku harus binasa, biarlah aku binasa. Tapi aku tidak akan diam. Dan untuk saat seperti ini, aku berdiri, aku bersuara, dan aku percaya. Percaya diri dan percaya Dia. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Miss Mary, luar biasa kita mendapatkan informasi insight baru lagi menjadi pemimpin wanita yang berani seperti Esther. Yes, seperti Esther. Karena Esther bentar lagi mau nari kan? Mau nari bentar lagi, pas sekali ya Kak Devi. Pas sekali. Esther itu daerah timur, Ya, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Sebentar lagi akan perform. Jadi Pas ya? mereka berbunga-bunga disebut dari tadi. Tidak ada yang kebetulan seperti Miss Mary tadi bilang. Oke, selanjutnya kami akan mengundang Ibu Setri dan Ibu Anita untuk naik lagi ke atas panggung karena akan memberikan bunga kepada Miss Mary, kemudian akan berfoto bersama ya. Iya. Kami dari WBI DKI Jakarta izin mengucapkan selamat ulang tahun tanggal berapa ya Miss? Udah lewat. Udah lewat tapi kami mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Miss. Dan izin juga kami membagi kebahagiaan. Wah, sama-sama. Ya, hari ini Ibu Jomima juga berulang tahun. Kami ucapkan selamat ulang tahun Ibu Jomima. Wow. Wah. Cantik ya. Wow. Wow. Aduh cantiknya, silakan. Amin. Siap. Terima kasih, Tuhan berkati. Sama-sama. Thank you. Terima kasih Ibu Anita dan Ibu Fetri. Lucu banget. Iya, lucu Baru banget. kali ini, Saya aja terkagum-kagum melihatnya. Saya lihat hari ini. Ini tasnya tidak ada di tempat Terima lain kasih, ini. kita berikan tepuk tangan untuk Miss Mary. Luar biasa. hari ini kita ya Kak. Aduh jadi apa ya, semangat lagi ya. Ayo para wanita ya Tuhan, kita punya destiny yang luar biasa di dalam Tuhan. Untuk itu maju terus dan tetap andalkan Tuhan. Betul. Yes, Ya. taat juga perlu ya Kak Debbie. Percaya Yes. Dia Yes. dan cari Dia. Itu Wah. sudah melekat terus sama Tuhan. Oke, selanjutnya Kita akan berfoto bersama. Oke, berfoto bersama. Kita akan berfoto bersama dari atas panggung kameramen. iya. Oke. Akan berfoto bersama. Jadi boleh berdiri? Boleh tetap duduk. Oh, tetap duduk saja. Tetap Oke. duduk supaya bisa semua dalam kamera. Ya, nanti kamera akan dari atas panggung Dari ya. atas panggung. Kita nggak Kita boleh- ikutan Kak. Kita boleh turun sudah on kayaknya. cam dari tadi Kak. Gak apa-apa biar rame-rame. Baik. Oke. Oke, siap ya? Siap. Pasang wajah cantik Yes. dan juga Ganteng dalam ya. hitungan ke 100 Kak? Lama itu ya Lama Kak Debbie. ya. Oke, kita siap ya? Siap. 1, 2,
3. Oke, sekali lagi boleh? 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kelihatan kok Ibu tetap tenang. Ibu paling depan loh, kelihatan. Nanti bisa berfoto dengan Miss Mary. Iya betul. Tapi ada timingnya ya. Ada timingnya betul. Setelah makan siang ya. Jadi bisa ada meet and greet bersama Miss Mary Riana. Jadi bagi wanita-wanita yang ingin berfoto bersama, Ya. jam makan siang akan ada booth di extension Ya. atau di depan. Nanti di sana bisa berfoto bersama dan membeli buku dari Miss Betul. Meriana. Jika masih penasaran bisa Iya. beli bukunya Miss Siap. Mary. Oke, selanjutnya apa Kak Debbie? Selanjutnya, hari ini kita akan melihat wajah yang cantik-cantik. Ada 2 tarian. Iya. Yang pertama tarian kreasi Nusantara dari Kalimantan Ya. yang dibawakan oleh Wilayah Hana Jakarta Pusat dan dilanjutkan oleh tarian dari Papua. Oh, sapu daerah, yaitu luar biasa. Wilayah Ester Jakarta Timur. Dan mari kita saksikan bersama-sama. Ya, inilah dia tarian kreasi Nusantara.
Yesus dombe damane atena panai. Yesus dombe damane atena panai. Alai antung Yesus andido damane. Alai antung Yesus andido damane. Andido damane tatena panai. Andido damane tatena panai. Yesus dombe dombe, Yesus dombe dombe, dombe dombe damane. Yesus dombe dombe, Yesus dombe dombe, dombe dombe damane. Oh wow bomantone, wow wow bomantone. Yesus serai dama, wow wow bomantone. Oh wow bomantone, wow wow bomantone. Yesus serai dama, wow wow bomantone. Yesus dombe damane atena panai. Yesus dombe damane atena panai. Alai antung Yesus andido damane. Alai antung Yesus andido damane. Andido damane atena panai. Andido damane atena panai. Andido damane atena panai. Andido damane atena Berikan kemuliaan buat Tuhan untuk tarian Kalimantan dan Papua. Luar biasa, pengen bagoyang tapi nyanda bisa. Karena apa? Dipantek jadi MC, nyanda boleh bagoyang-bagoyang Jo. Baik wanita-wanita sekalian, hari ini kami WBI DKI Jakarta memakai
dress code orange dan kami memakai kaos dengan tema Lead to Impact karena kami ingin mengerjakan sesuatu. Dan saya persilahkan Ibu Ketua kami, Ketua Pengurus Daerah Wanita GBI DKI Jakarta, Pendeta Adnita Ratu Edo MPDK akan mengambil alih panggung saya. Ya, baik, shalom Bapak Ibu. Coba kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jangan pandang kiri kanan karena sudah ada konsumsi, tapi pandang saya hanya sebentar saja kok. Ya, oleh karena kemurahan Tuhan saya bersama pengurus daerah hari ini mengucapkan terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir, pemimpin GBI dan wanita di tempat ini, dan tamu undangan, sponsor, bahkan pemimpin-pemimpin wanita di seluruh DKI Jakarta, bahkan di seluruh Indonesia. Terima kasih untuk kehadirannya, dan ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Nah, sebenarnya buku ini bisa ada karena pergumulan Miss Mary. Yang tadi Miss Mary bilang, kita tidak berhenti saja, kita tidak melihat diri sendiri dan kita mengeluh. Tapi pada waktu tahun kedua, periode kedua saya memimpin, ada sedikit pergumulan. Dan pergumulan itu saya mulai coret-coret. Saya mulai coret-coret dalam sebuah tulisan. Dan sebenarnya buku ini adalah tulisan yang menyemangati saya sendiri. Maka ada 4 bagian bab penting dalam buku ini. Yang pertama adalah semangat seorang pemimpin. Sebenarnya itu sedang menyemangati saya. Menyemangati saya bagaimana saya tetap bertahan. Dan ketika saya bersemangat, saya harus kembali kepada panggilan Allah. Dan yang kedua tentang tujuan seorang pemimpin. Pemimpin tujuannya adalah untuk apa? Menjadi teladan. Jadi pemimpin bukan memberi instruksi, tapi memberi teladan hidup. Nah, itu yang saya sedang kerjakan. Masa saya mundur di tengah jalan, masa dalam pergumulan ini saya berhenti, tapi saya menuliskan hal ini dan menyemangati diri saya. Dan yang bab yang ketiga itu saya rindu setiap kita. Ya, setiap kita melihat bahwa dalam buku ini yang sangat singkat tetapi sederhana, 107 halaman. Yang ketiga, keputusan seorang pemimpin. Jadi pemimpin tidak bisa mengambil keputusan dengan semena-mena, tetapi ada 5 bagian penting yang harus ia lakukan ketika mengambil keputusan. Salah satu yang paling terakhir adalah uji kelayakan. Nah, penasaran? Nanti beli. Yang terakhir, akhir dari seorang pemimpin. Tadi saya sudah ngobrol dengan Miss Mary untuk mempersiapkan kita naik. Itu ya gampang-gampang susah, tapi kita akan persiapkan. Tapi persiapan untuk turun. Kenapa saya bergumul ini? Karena sebentar lagi saya turun. Saya adalah sudah di periode kedua dan 2027 adalah tahun terakhir saya untuk menyelesaikan tugas ini. Dan saya rindu bahwa setiap kita mengakhiri menjadi teladan. Dan saya banyak melihat, Ibu minta maaf, saya banyak melihat dulu jadi pemimpin. Tapi setelah tidak jadi pemimpin tidak aktif lagi di kegiatan-kegiatan WBI. Setelah tidak jadi pemimpin lagi, hilang WBI-nya, kemana dia? Nah, oleh sebab itu saya mau berkata, menjadi seorang pemimpin, mengakhirinya dengan apa? Dengan rasa hormat, dengan bagaimana dia membimbing, menasehati, dan mengayomi. Dan saya berharap kita semua akan menjadi seorang pemimpin, dan persiapan-persiapan inilah yang akan kita lakukan bersama. Lead to the impact, kepemimpinan wanita Kristen. Dan ibu-ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bait pertama, bait kedua, bab 1, bab 2 saya menuliskan, tapi bab 3, bab 4 saya menuliskan bersama-sama dengan teman-teman saya yang luar biasa. Saya persilakan kepada Pendeta Jomima Patiasia. Saya persilakan untuk maju ke depan, dia adalah wakil ketua 1. Dan Ibu Pendeta Bertina Munte sebagai wakil ketua 2. Saya hanya sengaja ini pemimpin-pemimpin kita di masa datang. Kalau saya sudah turun, tolong lihat. Tolong dilihat. Iya, yang berikutnya yang mendampingi dan menuliskan beberapa hal yang penting dalam bab ini adalah seorang yang luar biasa, Ibu Setri Lona. Setri Nola. Silakan, ini istri jenderal tapi bukan istri jenderal.
Dia kerja keras, dia adalah ketua panitia Lead to the Impact hari ini. Kita lagi di rumah, dia sudah di sini. Dia kerjain semuanya. Saya bilang ini seorang pemimpin yang luar biasa. Dan berikutnya Ibu Pendeta Hasna, saya persilakan untuk maju ke depan. Ibu Setri Bendahara 1, Ibu Hasna Bendahara 2. Terus kenapa kita membuat buku ini tentunya tidak hanya cover kosong. Ada yang buat covernya. Coba wanita cantik di sana itu. Yang di sebelah saya ini. Ya, Silakan. Ibu Pendeta Deborah, silakan Ibu Pendeta Muda. Dan yang terakhir saya persilakan kepada Ibu Pendeta Muda, Ibu Alis. Ini editor kerja keras. Dia lihat segala sesuatu yang tidak benar dia coret. Ya tentunya didampingi oleh suami saya Bapak Pendeta Apin Militia Kristi yang hari ini tidak ada karena ada pelayanan di Cirebon. Tapi mereka berdua bekerja sama dan terbitlah buku-buku yang luar biasa dalam bab-bab ini. Oleh sebab itu saya tidak bersama dengan mereka saja tapi ada tim doa, tim penyemangat, seluruh staf PD DKI Jakarta untuk maju ke depan. Silakan. Ini wanita-wanita hebat yang di tahun-tahun ini mendampingi saya dalam 2 periode ini. Silahkan untuk yang baju orange. Ya. Yang baju orange lain di tempat duduk gak usah, yang ini aja. Yang ini aja. Ya, mungkin podium ini bisa diangkat. Ya. Podium bisa diangkat, tolong. Panitia, podium bisa diangkat. Baik. Oleh karena anugerah Tuhan, ibu-ibu, maka kami persembahkan buku ini hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tulisan-tulisan sederhana, tapi kami rindu itu memberi inspirasi, insight baru dalam kepemimpinan seorang wanita. Saya tuliskan juga di dalam babnya itu ketika kita mengakhiri sebuah kepemimpinan, maka ada delegasi atau ada warisan yang kita bagikan. Salah satu warisannya adalah buku ini dan saya persembahkan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama dan bersama dengan PD DKI Jakarta akan meluncurkan buku kepemimpinan wanita Kristen Lead to the Impact. Yes, dalam nama Tuhan Yesus, buku Lead to the Impact memberkati wanita-wanita dengan luar biasa. Buku ini dapat dibeli, tidak gratis. Karena kita cetak ya. Saya berharap Bapak Ibu yang akan dan rindu memiliki buku ini bisa menghubungi PD DKI Jakarta. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita beri sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Baik. Ya, kami akan memberikan secara simbolis. Saya persilakan Ibu Pendeta Silvani So sebagai Ketua Departemen Wanita Pusat untuk maju ke depan. Baik. Ini akan diberikan secara simbolis ya. Sengaja itu Bu, itu benar-benar jangan dilihat orang. Jangan diintip. Tadi Ibu Silvani udah mau baca, saya bilang jangan yang ini. Nanti Ibu Silvani punya yang besar begitu maksudnya. Ya dibuka, disobek gitu ya, supaya kita bisa lihat apa yang tertulis di situ. Silakan. Tidak banyak Bu babnya, cuma 4. Ringan saja pembahasannya dan contoh-contoh dalam Alkitab. Saya berharap ini semua bisa memberkati dan ini sebagai simbolis Bu, bahwa kami bukan saja wanita cerdas tapi wanita berani nulis. Berani nulis dan kami rindu dalam tulisan itu kami mempraktekkan sebagai sebuah pelayanan dan ini menginspirasi setiap kita wanita-wanita yang luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk penyerahan buku secara simbolis kepada Ketua Pengurus Pusat Wanita
GBI. Terima kasih Bu Anita. Baik, ibu-ibu, hari ini kita akan memberikan persembahan. Oke. Sebentar Bu, ini panggung milik saya, nanti tunggu dulu ya Bu. Kalau orang suka bicara begini nih ya, biasa jadi MC sama kita. Kali ini saya yang berkuasa di panggung Ibu. Bener nggak Kak Putri? Bener, ini mic saya mati jadi kita bagi mic. Kan kita biasa berbagi Kak. Biasa berbagi. Kita ini saudaraku dan saudaramu Iya, di dalam betul, Tuhan. di dalam Tuhan. Nggak afdol ya dari tadi ya, yang dapat hand bouquet dan buket flower bag. Yes. Itu para pembicara. Oke. Jadi kami juga mau bawa ketua kami ke bagian kegembiraannya. Jadi ini adalah apresiasi kami dari panitia tentunya. Ya. Saya persilakan Ibu Setrino Lawang Sajaya selaku ketua untuk memberikan tanda cinta Ibu, tapi di baliknya tidak ada angka-angka kosong, tetapi benar-benar hanya kosong berisi bunga dan tanda cinta dari kami. Iya, Tuhan Ibu Anita Yesus. Kayaknya agak terkejut ya. Ini berarti dari hati sekali ya, kena di hatinya beliau. Luar biasa. Biasanya beliau nggak mau diperlakukan khusus. Beliau maunya diperlakukan sama aja. Oh ya, itulah pemimpin kita ya Ibu Anita. Luar biasa Ibu. Terima kasih Ibu, sekarang panggung kembali ke Ibu lagi. Iya, dari seluruh WBI DKI Jakarta puasa jajan Bu. Biasanya kenaikan kami memberikan puasa jajan ini, tapi pada hari ini kita akan memberikan puasa jajan yang terbaik bagi Tuhan. Ibu-ibu yang lain jangan dulu dibagikan konsumsi ya. Sebelum makan beri puasa jajan dulu yang sudah disiapkan. Dari kita puasa jajan ini Miss Mary biasa 2 mangkok, akhirnya cuma semangkok. Jadi dipuasa selama seminggu. Dan dari seluruh WBI di DKI Jakarta akan mempersembahkan bagi Tuhan. Dan ini untuk program-program yang kami akan lakukan baik di PP dan di PD DKI Jakarta. Selamat memberi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sudah menolong acara kami ini sampai di pertengahan. Dan kalau sebentar kami akan memberikan aksi puasa jajan, Engkau berkati seluruh WBI yang sudah mempersiapkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-berkat Tuhan tercurah atas WBI lokal. Kami memberi dengan penuh sukacita dan kami juga akan menikmati berkat di siang hari ini. Biar kiranya Tuhan Engkau memberkati makanan dan minuman ini menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Dan kami terus bersukacita mengikuti acara ini dengan luar biasa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama memberi persembahan kepada Tuhan dengan tulus hati dan dengan bersuka cita. Haleluya. Bila topan pas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kami memberi yang terbaik untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Haleluya. Adakah benar melanda hidupmu, salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Tuhan, kita akan berikan kok persembahan saat KKR jemaat Tuhan. Untuk persembahan akan kita berikan di ibadah KKR. Ini hanya persembahan aksi puasa jajan. Nanti untuk persembahan kita akan berikan saat KKR.